Selamat malam dari Terminal Giwangan, Jogja. Wih, kalau pagi ke sini hunting, kalau malam ke sini mau jalan berarti. Yes. Malam ini ketemu lagi sama Mas Bo, jalan lagi dan malam hari ini hari Jumat tanggal 17 November 2023. Ini aku mau menuju ke Malang, tapi aku lewat Surabaya. Jadi ke Surabaya dulu. Terus besok pagi dari Surabaya baru transit pindah bis, naik bis yang ke arah Malang. Nah ini kita di sini udah, kalau jam segini di Giwangan ini memang udah diramaikan oleh bis-bis ke arah Jawa Timur ya, bis-bis Jawa Timuran maksudnya, baik yang ke arah Jawa Timur maupun ke barat. Ke barat itu ada ke Cilacap, Purwokerto dan juga ke Bandung sampai Bandung. Nah, ada yang ke arah Wonosobo, Banjarnegara juga. Nah ini jadi kalau jam segini emang ramainya bis-bis Jawa Timuran. Malam ini aku mau naik EK, tapi ini di sini udah ada 2 EK yang ke arah timur. Tapi aku nanti nunggu yang EK Hino RM yang beberapa waktu yang lalu aku naik sih ya. Cuman malam ini aku mau naik yang Hino RM lagi karena ya gimana ya? Kalau bisa milih emang pilih yang Hino RM karena lebih nyaman. Karena kursinya di bagian sana sih. Nah, oh iya, ngomong-ngomong ini aku nyorot ke depan terus, aku nggak nyorot ke muka aku juga karena di sini gelap banget daripada nanti aku burem. Nah, ini sambil gelap-gelapan dikit nggak apa-apa ya. Jadi untuk bis dari Jogja ke arah Malang yang direct itu memang nggak banyak, paling cuma ada beberapa, ada Handoyo juga salah satunya, ada Rosalia Indah, tapi itu jamnya tertentu. Nah kalau mau fleksibel naik bis dari Jogja ke Malang itu emang ke Surabaya dulu. Dari Jogja ke Surabaya itu bisnya kita bisa bilang itu nyaris 24 jam. Ya 24 jam sih ada terus Jogja ke Surabaya. Terus baru nanti dari Surabaya ke Malang juga pilihannya banyak banget. Jadi sebetulnya dari Jogja ke Malang itu kalau mau naik bis semudah itu sebetulnya. Jadi ini perjalanan malam ini aku transit. Nanti aku transit bis di Surabaya. Ini mungkin aku udah pernah kasih tips ya, kalau malam-malam gini ke Terminal Giwangan mau naik bis gitu, aku sarankan lewat pintu belakang. Ini pintu belakang. Nah, pintu belakang ini aksesnya langsung ketemu sama jalur keberangkatan bis-bis kayak gini nih. Jadi nggak pakai masuk jauh dari pintu utama itu, waduh, itu kalau jalan kaki aja udah lumayan. Kalau malam berasa soalnya gelap lagi. Jadi mendingan dari pintu belakang. Syahdu di kalau tengah malam gini ada siaran wayang kulit di radio gini. Ulun sangkang gawur sari, inggih ulun badhe menapa Bagong? Saya kini ulun minggu wanita mau menyoba lawan jeneng sebulan keping tiga terus tekan lahir batin beruntung bakal merantau ke tanah sebelah. Lacap. Yang dinanti tiba. Ini kursi sedapatnya ya. Aku juga mau tidur aja nih kayaknya di jalan.
Sekitar jam 12:04 di tengah malam kita berangkat meninggalkan Terminal Giwangan menuju ke Surabaya. Sebetulnya biasanya bis ini masuk dari Bumiayu, masuk Terminal Giwangan itu masih sekitar jam 11-an atau jam setengah 12 lah. Tapi sepertinya karena padat dan macetnya karena perbaikan jalan di jalur selatan, terutama di jalur selatan Jawa Tengah, jadi bis ini masuknya telat nih lumayan. Dan akhirnya ngetime di Terminal Giwangan juga nggak terlalu lama. Oh iya, meskipun aku tadi di awal bilang bahwa ini aku mau menuju ke Malang dan aku ke Surabaya dulu, tapi untuk video trip report kali ini khusus bis EK-nya ya teman-teman. Jadi kita akan menikmati perjalanan tengah malam sampai nanti sunrise di bis EK. Jadi untuk perjalanan ke Malangnya nanti ada lagi lanjutannya dari Surabaya. Tadinya mau tak gabungin, tapi ternyata perjalanan ke Malangnya itu juga nggak kalah asik karena aku naik salah satu bis yang cukup istimewa dan langka di zaman sekarang. Nggak lama setelah lepas Terminal Giwangan, Bapak kondekturnya mulai nariin tarif dari para penumpang dan memberikan karcis. Dari Jogja ke Surabaya untuk bis ini aku dikenai tarif Rp125.000 dan itu tanpa servis makan. Dari awal Pak kondekturnya juga nggak nawarin mau makan apa enggak sih, jadi dugaanku ini nanti nggak akan mampir di rumah makan deh. Ya lagian kalau tak pikir-pikir menurutku ya jam segini, jam-jam dini hari mampir makan kalau nggak pas bulan puasa kayaknya juga nggak asik juga. Solo. Solo, Solo. Selepas Jogja tadi karena nyamannya kursi bis ini, kursinya pakai rimba kencana kan, Hino RM yang ini nih, aku langsung tidur. Bangun-bangun sudah masuk Terminal Tirtonadi Kota Solo. Nah, dari Terminal Tirtonadi ini kita langsung menuju ke arah gerbang tol Ngemplak karena nanti kita akan masuk tol Ngemplak. Tapi bis ini adalah salah satu bis EK yang tidak full tol dari Solo ke Surabaya. Jadi ada yang full tol Solo langsung Surabaya mungkin hanya 3 jam. Tapi bis ini enggak, nanti bis ini akan turun naik dari jalan tol lewat arteri, masuk jalan tol lagi, kayak gitu. Nanti di beberapa titik, di beberapa gerbang tol akan naik turun.
Tadinya aku kira kita bakal keluar tol di gerbang tol Sragen atau malah bablas sampai Ngawi. Ternyata enggak, kita ada di tengah-tengah di antara keduanya. Ini kita keluar tol di gerbang tol Sragen Timur, enggak jauh dari perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur ya. Jadi enggak seberapa jauh dari Mantingan. Sebetulnya sejak keluar dari gerbang tol Sragen Timur tadi aku udah tak bela-belain untuk melek, tak usahakan untuk melek karena nantinya kita akan lewat kawasan hutan termasuk hutan jati dari Mantingan sampai Ngawi. Tapi ternyata nyamannya kursi ini wis nggak bisa diakali lagi. Aku ketiduran lagi tuh. Kursinya begitu nyaman dan aku tidur. Oh ya, aku belum nunjukin kursinya ya. Mungkin bisa lihat dari video ini dulu. Nah, ini kursinya, nyaman banget.
Dari Ngawi mengarah ke Maospati, dari Maospati mengarah ke Madiun. Baru di jalan raya Madiun Maospati, belum masuk kota Madiun, aku sudah ketiduran lagi. Bangun-bangun, ternyata kita sudah ada di Terminal Anjuk Ladang, Kota Nganjuk. Nah, ini tadi biasanya sih ya, dari Madiun itu kita masuk tol lewat gerbang tol Madiun dan keluar di gerbang tol Nganjuk. Meninggalkan kota Nganjuk, semburat cahaya matahari sudah mulai kelihatan di ufuk timur. Waduh, koyo berpuisi wae yo. Ini kita sudah menjelang sunrise atau matahari terbit, dan kebetulan pagi ini cukup cerah, jadi kayaknya bakal keren ini nanti ya. Di jalan raya antara Nganjuk sampai Kertosono ini kita akan banyak beriringan dengan jalan tol Trans Jawa. Itu di sebelah kiri, di seberang sawah sana itu adalah jalan tol Trans Jawa. Tuh ada bis opo kae? Nggak tahu, Gunung Harta atau apa itu ya?
Kertosono dilalui, Sungai Berantas kita seberangi, dan sekarang kita ada di Simpang Mengkreng atau Braan, sering disebut juga Braan. Di sini biasanya cukup ramai karena ini titik pertemuan antara jalur dari arah Madiun, dari arah Jombang Surabaya, dan dari arah Kediri dan Tulungagung. Lumayan ramai di sini. Cuman kebetulan di sini nggak ada penumpang turun Danai ini. Dan selepas Braan kita akan masuk tol lagi dari gerbang tol Bandar. Nah, dari gerbang tol Bandar ini kita akan langsung bablas ngetol sampai Surabaya. Sambil menikmati matahari terbit, nah ini sekilas tak tunjukin kursinya yang di baris terdepan ya. Kalau baris belakang-belakang masih banyak penumpang yang lain. Ini kursi baris terdepan, kursinya Rimba Kencana Jumbo. Sebelumnya aku juga udah pernah review bis ini, tapi sekarang tak tunjukin lagi. Dan ini nyaman banget teman-teman kursinya. Nggak bikin pegel, bikin nyaman lah. At least buat aku ya, ini nyaman banget. Tibalah kita di Terminal Purabaya Bungur Asih. Nah, ini seperti aku bilang di awal,
untuk video ini, meskipun aku di awal itu bilang aku mau ke Malang lewat Surabaya, tapi video ini khusus untuk perjalanan dengan bis EK-nya dari Jogja menuju Surabaya. Sementara nanti dari Surabaya menuju Malang, aku buatin video sendiri karena ternyata bis yang aku naikin nanti istimewa banget. Udah bis yang cukup langka lah. Terakhir, Surabaya terakhir. Turun. Boleh Pak, Lombok. Mendarat di Terminal Purabaya Bungurasih bersama EK 7018 US. Berangkat dari Jogja sekitar jam 12 malam lebih. Ini jam segini udah sampai di Surabaya. Benar, aku Oke. Ini jadi karena memang aku tujuannya ke Malang dengan cara transit. Jadi ini sampai Terminal Purabaya Bungurasih. Ini aku langsung masuk lagi ke jalur keberangkatan ke arah Malang. Nanti kita cari bis yang ke arah Malang ya. Sebetulnya itu ya kalau dibilang, ada orang bilang mungkin ribet gitu ya, mungkin kalau untuk bawa barang bawaan banyak gitu mungkin akan jadi ribet, tapi kalau enggak sih ini bisa jadi alternatif yang gampang banget. Jadi kalau dari Jogja ke Malang itu waktunya bisa fleksibel dan banyak pilihan. Cukup sekian video kali ini, nantikan lanjutan perjalananku dari Surabaya menuju Malang setelah ini dengan bis yang enggak kalah istimewanya dan bis yang cukup langka untuk zaman sekarang. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan dalam hal informasi dan perkataan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.